Leicester City tunjuk Steve Cooper sebagai manajer baru. Leicester City sudah punya manajer baru sepeninggalan dari Enzo Maresca. The Foxes baru saja mengontrak Steve Cooper. Awalnya manajemen Leicester City lebih tertarik dengan Graham Potter, tetapi tiba-tiba Steve Cooper menyelip di tikungan akhir untuk bisa menjadi pengganti dari Maresca. Arne Slot sebut gaya mainnya tak beda jauh dengan Jurgen Klopp. Arne Slot menyebut ada kemiripan antara dirinya dengan Jurgen Klopp soal gaya bermain. Arne Slot tidak akan banyak mengubah fondasi yang sudah dibangun Klopp di Liverpool selama ini. Sama seperti Klopp, Slot juga terbiasa menggunakan formasi 4-3-3. Dalam karir kepelatihannya, Slot punya persentase kemenangan mencapai 62,2%. Bicara soal kemiripan gaya bermain, Slot menyebut perbedaan yang tidak jauh dengan Jurgen Klopp. Jadi alasannya menerima pinangan dari Liverpool. Barcelona dan Nike akhirnya mencapai kesepakatan. Menurut Mundo Deportivo, Barcelona dan juga Nike hampir menyelesaikan kesepakatan bersejarah bagi klub. Kesepakatan ini akan menjadikan kaos Barcelona dengan bayaran tertinggi di pasaran. Mereka dikabarkan sepakat dengan perpanjangan selama 12 tahun yang akan berlangsung hingga tahun 2036. Di antara poin yang sudah disepakati adalah bonus perpanjangan senilai 150 juta euro untuk Barcelona. Barcelona juga akan menerima bayaran tiap tahunnya sekitar 90 juta euro. Barcelona minta Deco jual satu nama. Barcelona bakal disibukkan di bursa transfer musim panas ini. Mereka diprediksi bakal aktif guna lakukan proses jual beli pemain. Namun sebelum itu, Deco de Sousa selaku direktur olahraga klub diminta untuk melepas salah satu nama dari skuadnya. Nama Slimane Lenglet dan juga Sergio Nunez masuk dalam daftar teratas pemain yang bakal dilego. Selain itu, nama Mikhail Valle yang menarik minat dari para tim besar Eropa termasuk dalam opsi untuk dijual. 3 penawaran Chelsea untuk pilar muda Atletico Madrid ditolak. Chelsea nampaknya serius memburu pilar muda Atletico Madrid yakni Samu Omorodion. Mereka sudah membuka 3 penawaran sekaligus, namun tak ada satupun angka yang disetujui oleh Atletico Madrid. The Blues sebelumnya sudah membuka penawaran di angka 40 juta euro, namun asa tersebut ditolak mentah-mentah oleh Atletico. Bahkan menurut laporan dari Relevo, Chelsea sudah membuka 3 penawaran kepada Atletico dengan penawaran tertinggi mencapai 50 juta euro. Namun valuasi fantastis tersebut masih belum menggoyahkan prinsip untuk mempertahankan sang pemain. Terbentur aturan UEFA, Mbappe perlu cari topeng baru. Kylian Mbappe kemungkinan besar harus mencari topeng pelindung yang baru andai dirinya ingin tampil dalam laga timnas Prancis melawan Belanda dalam lanjutan Euro. Dalam peraturan tersebut, UEFA menyebut jika peralatan medis yang akan digunakan oleh pihak pemain tidak boleh lebih dari satu warna, sehingga Mbappe mungkin akan mencari topeng yang baru andai ingin kembali terlibat pada laga Prancis. Argentina menang di laga pembuka. Argentina meraih kemenangan pada laga pembuka Copa America. Bertemu dengan Kanada, juara bertahan menang 2 gol tanpa balas. Argentina yang tampil dominan 64% ball possession, membuat seluruh golnya di babak kedua lewat gol dari Julian Alvarez dan juga Lautaro Martinez. Argentina memuncaki grup A dengan koleksi 3 poin, sementara Kanada di posisi juru kunci. Salah satu laga lainnya mempertemukan Peru dengan Chile. Serbia ancam mundur dari Euro 2024. Serbia menuntut UEFA untuk menjatuhkan sanksi kepada Kroasia dan juga Albania. Jika sanksi tak diberikan, Serbia mengancam mundur dari Piala Eropa. Federasi sepak bola Serbia ingin Kroasia dan juga Albania dihukum akibat tindakan fans mereka yang kerap rasis kepada Serbia di sepanjang Euro kali ini. Fans Kroasia dan juga Albania seringkali meneriakkan nyanyian bunuh-bunuh orang Serbia saat kedua negara ini bertanding. Kebencian terhadap Serbia hadir akibat sejarah kelam perang di masa yang lalu. Para militer Serbia di era Yugoslavia pernah melakukan genosida kepada etnis dari Kroasia dan juga Albania.
Inggris lanjutkan tradisi kurang meyakinkan di Euro. Inggris tampil kurang meyakinkan saat bermain sama kuat 1-1 dengan Denmark. Praktis hal tersebut melanjutkan start kurang meyakinkan Inggris di ajang Piala Eropa. Alhasil tren kurang bagus Inggris ini di sebuah turnamen Euro mesti berlanjut. Sejak pertama kali berpartisipasi di 1968, Inggris tidak bisa memenangi 2 pertandingan pertamanya. Seperti yang diketahui pada Euro 2024, Inggris meraih 1 kemenangan melawan Serbia sebelum akhirnya ditanimbang oleh timnas Denmark. Dramatis Slovenia dan juga Serbia tuntas 1-1. Laga Slovenia versus Serbia di Euro berakhir 1-1. Kemenangan Slovenia yang sudah di depan mata dibuyarkan oleh gol Serbia di penghujung laga. Slovenia unggul lebih dahulu lewat gol dari Serkarnikic di menit ke-69. Serbia selamat dari kekalahan lewat gol dari Luka Jovic di masa injury time. Dengan hasil ini Slovenia kini menempati peringkat kedua klasemen grup C dengan koleksi 2 poin dari 2 laga. Sementara Serbia menjadi juru kunci dengan 1 poin. Gol bunuh diri menangkan La Furia Roja. Spanyol memetik kemenangan kedua di Euro 2024 melawan juara bertahan Italia. Spanyol menang tipis 1-0 usai diuntungkan dengan gol bunuh diri pemain lawan. Gol bunuh diri dari bek Italia Riccardo Calafiori di babak kedua menjadi pembeda, dan kemenangan ini memastikan Spanyol lolos ke babak 16 besar Euro 2024 sebagai juara grup B. Spanyol mengumpulkan 4 poin dan unggul 3 poin dari Italia dan 5 poin dari Albania dan juga Kroasia. Dengan 1 laga yang tersisa di fase grup, Spanyol dipastikan lolos menuju babak 16 besar. Gareth Southgate akui Inggris tampil mengecewakan lawan Denmark. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate tidak puas dengan performa anak asuhannya di pertandingan ketika berhadapan dengan Denmark. Southgate menilai The Three Lions harus menunjukkan performa lebih baik lagi agar bisa terus melaju jauh di Euro. Kami kesulitan mengontrol tempo permainan dari menit pertama hingga terakhir. Kegagalan tersebut membuat para pemain tampil sangat gugup di atas lapangan, ujar dari Southgate. Penampilan buruk dari timnas Inggris pun membuat para pengamat menyoroti taktik dari Southgate. Para pengamat heran dengan taktik pergantian dari pemain timnas Inggris, di mana Cole Palmer yang bermain bagus di Chelsea belum juga diberi kesempatan bermain. Chelsea pantau 2 penjaga gawang di Euro. Chelsea dikabarkan sedang mempertimbangkan 2 penjaga gawang yang berkompetisi untuk negara mereka di ajang Euro. Menurut laporan dari Offside, menurut mereka pencarian Chelsea untuk penjaga gawang baru mengarahkan mereka kepada Diego Costa dari Porto dan juga Jan Oblak dari Atletico Madrid. Juventus dan Atletico berebut datangkan Calafiori. Calafiori mencuri perhatian dengan membawa Bologna mentas di Liga Champions musim depan. Perannya di lini belakang Rossoblu nyaris tak tergantikan dengan mengemaskan 38 penampilan. Performa apiknya bersama Bologna turut mengantarkan masuk ke dalam skuad Italia di Piala Eropa kali ini. Dan performa menawan Calafiori ini membuat sejumlah klub besar dikabarkan tertarik mendatangkannya. Dikutip dari Football Italia, Juventus dan juga Atletico serius untuk bisa mendatangkan Calafiori. Manchester United dipastikan urung datangkan Jean-Claire Todibo. Pengejaran Manchester United terhadap backnya yakni Jean-Claire Todibo saat ini dikabarkan terhenti karena permasalahan kepemilikan kedua klub yang sama. Ineos yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe memiliki saham di Manchester United dan juga Owners disinyalir menjadi penyebab utama, sehingga mempersulit keterlibatan mereka di sepak bola dalam hal transfer antara kedua klub. Manchester United mundur dari perburuan Gerrard Brentwaite. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah mengambil keputusan terkait Gerrard Brentwaite. Mereka memutuskan mundur dari perburuan sang bek Everton tersebut. ESPN melaporkan bahwa Manchester United memutuskan mundur dari perburuan Brentwaite karena faktor label harga sang pemain. Everton memang membandrol sang bek di angka yang tinggi. Mereka menginginkan 70 juta pounds untuk sang pemain. Pergi dari Juventus, Adrien Rabiot menuju Manchester United. Ada kabar terbaru beredar seputar masa depan dari Adrien Rabiot. Gelandang timnas Prancis tersebut dilaporkan meninggalkan Juventus dan berencana bergabung dengan Manchester United. Tuttosport melaporkan bahwa Juventus dan juga Rabiot sebenarnya lagi membicarakan kontrak baru dari sang gelandang, namun mereka gagal mencapai kata sepakat. Rabiot kini mulai ambil ancang-ancang untuk pindah ke Inggris. Ia dikabarkan ingin bergabung dengan pihak Manchester United.
Atletico Madrid tertarik untuk datangkan Nicolas Jackson. Chelsea tengah mencari penyerang baru di bursa transfer musim panas untuk memberikan persaingan bagi Nicolas Jackson di musim depan. Namun ada keraguan apakah sang pemain 23 tahun itu akan tetap bertahan di Stamford Bridge. Menurut laporan dari Talksport, Jackson meyakini akan menjadi target klub raksasa Spanyol yakni Atletico Madrid yang tertarik untuk bisa membawanya kembali menuju La Liga. AC Milan siapkan dua alternatif striker jika gagal daratkan Joshua Zirkzee. AC Milan dikabarkan membidik Memphis Depay dan juga Armedin Demirovic sebagai alternatif striker di musim depan. Milan dilaporkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Joshua Zirkzee, akan tetapi Bolonya membandrol sang pemain di angka 40 juta euro, di mana Rossoneri menolak membayar komisi kepada agen sang pemain. Demirovic yang merapat ke Augsburg di musim panas tahun lalu membukukan 15 gol dan 10 assist. Dan dilansir dari Transfermarkt, angka jual sang pemain di angka 28 juta euro. Sementara itu Depay yang sedang memperkuat timnas Belanda di Euro akan berstatus sebagai bebas transfer di musim panas.